Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Yulianti dengan NIM 11211010158. Izin memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu organisasi di mana ada museum juang yang ada di Bekasi ini. Mari kita lihat cuplikannya sekarang. Itu apa yang Bapak lakukan jika terjadi kenaikan harga? Kan namanya BBM ya Pak ya, BBM kadang ada yang naik, apa Bapak naikin harga jualnya apa tetap? Kalau saya sih orang dagangnya di lingkungan kawasan ya, jadi ngejualnya tetap aja. Iya Pak ya. Nggak bisa ditaikin. Memilih nasi goreng untuk pedagang. Memang hobi kebisanya jualan dirinya. Ya. Pak, panasnya kayak ganggu gitu Pak ya. Makasih ya Pak. Udah. Wabarakatuh. Baik, di sini karena saya udah memperkenalkan diri, saya akan memenuhi tugas UAS dari Pak Halipi tentang UMKM pedagang kaki lima. Salah satunya adalah pedagang kaki lima nasi goreng yang ada di arah Cikarang yang bertepatan di arah SGC. Baik, di sini karena cuplikannya sudah saya kasih, dimana itu adalah bapak yang penjual nasi goreng kaki lima yang dikenal juga dengan istilah PKL, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut penjajah pedagang yang dilakukan untuk aktivitas yang dikerjakan komersial atau di daerah milik. Nah, ini tuh nasi goreng itu ciri khas yang emang banyak anak perantauan terutama pribumi juga yang senang akan makan nasi goreng ini. Nah, di sini ada nasi goreng adalah salah satu makanan khas Indonesia yang digoreng dalam sebuah wajan atau gorengan yang dihasilkan cita rasa yang berbeda-beda karena dicampur dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang daun, bawang putih, bawang merah, cabai, dan racikan-racikan rempah-rempah lainnya kayak gitu. Terus seperti garam, bawang putih,
Makanan ini juga bisa seringkali disantap apa sih hidangan lainnya. Nasi goreng adalah komponen populer dari makanan Asia Timur, terutama di Indonesia. Baik, mohon maaf. Jadi semenjak pandemi COVID-19 kemarin, telah dihimbauan berbagai dampak seluruh masyarakat termasuk pedagang kaki lima. Semenjak pandemi COVID-19, bapak ini mengalami berhenti berjualan karena disebabkan ditutupnya lokasi bapaknya berjualan. Karena kan kalau COVID-19 kemarin kan tidak boleh ada yang berjualan ya. Nah, jadi si bapaknya sempat tutup kayak gitu. Untuk harga nasi gorengnya ada di harga 12.000 tergantung topping. Ada toppingnya pakai ati ampela, ada request banyak yang lainnya. Jadi apa sih kayak banyak orang-orang yang semenjak COVID itu berhenti berdagang karena emang tidak tidak boleh berdagang semenjak ada COVID-19 di himbauan kayak gitu. Terus di sini juga saya juga bertemu dengan nasi goreng yang tidak hanya nasi goreng yang berjualan di pinggir jalan saja, tetapi beliau ada di dekat-dekat perumahan kayak gitu. Terus sebelum adanya pemberitahuan pembatalan kegiatan masyarakat, target penjualan informan adalah seperti biasanya, seperti itu. Dalam kondisi normal ya informan ya biasanya seperti berjualan yang biasanya kayak gitu Pak. Nah, jadi untuk pedagang kaki lima adalah merupakan salah satu dari banyaknya pihak yang terdampak besar akibat diperlukannya perbatasan masyarakat kayak gitu. Informasi masyarakat dapat dari semenjak adanya COVID-19 omsetnya itu jadi menurun waktu saya sebutkan kayak gitu. Kadang tapi alhamdulillah kali ini dan udah apalagi mulai 2025 ini banyak banget banget yang beli dan laris. Setelah bapaknya bilang juga lebih alhamdulillah dibandingkan di tahun 2019 itu, alhamdulillah. Terus jadi sebelum adanya COVID dan sesudah adanya COVID banyak banget perubahannya kayak gitu. Nah, untuk bapaknya aja bilang seperti ini, kalau misalnya saya berjualan tidak tepat waktu, mungkin saya tidak akan mendapatkan gaji yang emang kayak seharinya itu bapak bilang cuman dapat 1.500.000, itu pun kan buat beli bahan-bahan lainnya kayak gitu. Itu tuh sehari. Tapi kan kalau misalnya emang lagi nggak rame kayak lagi sepi, bapaknya kan suka paling di rating 700 apa 600-an kayak gitu. Bapak buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam
gitu. Terus untuk apa ya, jadi untuk nasi goreng ini sangatlah familiar banget ya teman-teman, apalagi di kalangan pecinta nasi goreng gitu. Dan saya saya juga pas mendatangi dan mewawancarai produksinya gimana, bapaknya sampai kasih tahu tipsnya cara bikin nasi goreng itu seperti apa, produksinya kayak gimana, cara pembuatannya seperti kita siapkan tuh bahan-bahannya terlebih dahulu apa, dan topping apa yang mau kita kasih, terutama yang bahan pokoknya tetap nasi kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak, udah itu kan kita siapin bumbu apa yang mau kita masukin tuh ke nasi goreng itu, kayak misalnya ada bawang, ada apa ya, banyak dah pokoknya kayak gitu kan. Bapak nasi gorengnya juga ramah sih, enak, apalagi enak diajak ngobrolnya kayak gitu Pak. Pokoknya apapun dan dimanapun usahanya, tetap nasi goreng good job. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan karena tadi kita sudah tetap menjadi tetap mengobrol atau mempresentasikan tentang nasi goreng. Maaf, barusan ada iklan. Jadi alangkah lebih baiknya kita berlanjut. Oke. Jadi banyak yang menjadikan nasi goreng sebagai salah satu makanan favorit untuk menu makanan malam. Hal tersebut sangat wajar untuk mengingat hasil nasi goreng biasanya dijajankan menggunakan gerobak. Kadang selain pakai gerobak, bapaknya bisa membuka di rumahnya sendiri, rumah nasi goreng. Terus apa sih, bahkan ada pula pedagang nasi goreng yang berjualan di dini hari. Tadi kan saya sebutkan dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, tapi kan ada juga tukang nasi goreng yang lain berjualan di atas jam segitu. Terus untuk apa sih, jadi untuk apabila tertarik menekuni usaha ini, kayak untuk lebih praktisnya memiliki keahlian untuk keahlian menggoreng nasi goreng. Jika demikian akan dapat menjadi usaha dari hal terkecil sampai terbesar, siapa tahu jadi bos tukang nasi goreng, kan itu mantap sekali kayak gitu kan. Bisnis nasi goreng juga memiliki germen pasar yang luas jika kamu menjualnya dengan menggunakan global. Jadi kunci sukses dari usaha nasi goreng yang terletak pada cita rasa yang ditawarkan. Apabila nasi goreng buatan Anda memiliki rasa yang khas dan enak, oke? Jadi apa sih, satu lagi, lezat dibanding karena kan di sini apalagi di daerah Cikarang banyak banget tukang nasi goreng. Di kalangan mana aja pasti ada nasi goreng, jualan nasi goreng, oke? Pasti apa sih, apalagi dari pendatang atau kita sebagai pribumi. Terus bahkan konsumen pun akan mengurangi gerobak usahanya jika
tidak laku, apa lagi sepi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya emang nggak lagi sepi, lagi banyak pembelinya, ya banyak yang membantunya juga, alias ada karyawannya untuk membantu beliau. Baik, di sini juga ada, karena kitanya untuk menjadi bos nasi goreng kan ya, apa sih, bapaknya bilang kita harus punya skill yang masakan yang enak, lezat, yang meskipun banyak orang yang punya dan banyak yang berdagang nasi goreng, tapi tetap nasi goreng bapaknya nomor satu kayak gitu, karena punya ciri khas tersendiri. Terus jadi karena itu banyak tempat juga yang bisa dijadikan satu tempat nasi goreng, seperti di pinggir jalan kan tadi yang saya bilang, di perkantoran bisa, apalagi di rumah bisa kayak gitu. Terus untuk apa sih, untuk biaya diakumulasikan, untuk biaya investasi awal yang terdiri dari gerobak, bapaknya bilang peralatan makan hingga meja akan membuktikan biayanya itu, bapak ngomongnya sekitaran modal 5 jutaan untuk biaya operasional per bulannya. Jadi untuk bahan baku mulai dari beras, bumbu dan sebagainya itu apa sih, modal awal kayak gitu. Tapi pendapatan per bulannya, estimasi penjualan sekitaran 50 porsian kali ya, sekitaran selama kurang lebih 26 hari, berarti dibanderol dengan harga kurang lebih dari 12 ribuan lah ya. Jadi apa sih, pasti dapat keuntungannya dari harga modal awal yang asalnya 5 juta ya. Terus untuk hal tersebut, maka modal yang dikeluarkan akan mendapat pendapatan yang setimpal kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini karena saya udah memperkenalkan diri, saya akan memenuhi tugas UAS dari Pak Halipi tentang UMKM pedagang kaki lima. Salah satunya adalah pedagang kaki lima nasi goreng yang ada di arah Cikarang, yang bertepatan di arah SGC. Baik, di sini karena cuplikannya sudah saya kasih, dimana itu adalah bapak yang penjual nasi goreng kaki lima yang dikenal juga dengan istilah PKL, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut apa sih, penjajah pedagang yang dilakukan untuk aktivitas yang dikerjakan komersial atau di daerah milik. Nah, ini tuh nasi goreng itu ciri khas yang emang banyak anak perantauan, terutama pribumi juga yang senang akan makan nasi goreng ini. Nah, di sini ada nasi goreng adalah salah satu makanan khas Indonesia yang digoreng dalam sebuah wajan atau gorengan yang dihasilkan cita rasa yang berbeda-beda karena dicampur dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang daun, bawang putih, bawang merah, cabai, dan racikan-racikan rempah-rempah lainnya kayak gitu. Terus seperti garam, bawang putih, makanan ini juga bisa seringkali disantap apa sih, hidangan lainnya. Nasi goreng adalah komponen populer dari makanan Asia Timur, terutama di Indonesia. Baik, mohon maaf. Jadi semenjak pandemi 19
of COVID-19 kemarin telah dihimbauan berbagai dampak seluruh masyarakat termasuk pedagang kaki lima. Semenjak pandemi COVID-19, si bapak ini mengalami berhenti berjualan karena disebabkan ditutupnya lokasi bapaknya berjualan, karena kan kalau COVID-19 kemarin kan tidak boleh ada yang berjualan ya. Nah, jadi si bapaknya sempat tutup kayak gitu. Untuk harga nasi gorengnya ada di harga 12.000 tergantung topping. Ada toppingnya pakai ati ampela, ada request banyak yang lainnya. Jadi kayak banyak orang-orang yang semenjak COVID itu berhenti berdagang karena emang tidak boleh berdagang semenjak ada COVID-19 dihimbauan kayak gitu. Terus di sini juga saya juga bertemu dengan nasi goreng yang tidak hanya nasi goreng yang berjualan di pinggir jalan saja, tetapi beliau ada di dekat-dekat perumahan kayak gitu. Terus sebelum adanya pemberitahuan pembatalan kegiatan masyarakat, target penjualan informan adalah seperti biasanya, seperti itu. Dalam kondisi normal ya informan ya biasanya seperti berjualan yang biasanya kayak gitu Pak. Nah, jadi untuk pedagang kaki lima adalah merupakan salah satu dari banyaknya pihak yang terdampak besar akibat diperlukannya perbatasan masyarakat kayak gitu. Informasi masyarakat dapat dari semenjak adanya COVID-19 omsetnya itu jadi menurun waktu saya sebutkan kayak gitu. Tapi alhamdulillah kali ini dan udah mulai 2025 ini banyak banget banget yang beli dan laris. Setelah bapaknya bilang juga lebih alhamdulillah dibandingkan di tahun 2019 itu, alhamdulillah. Terus sebelum adanya COVID dan sesudah adanya COVID banyak banget perubahannya kayak gitu. Nah, untuk bapaknya aja bilang seperti ini, kalau misalnya saya berjualan tidak tepat waktu, mungkin saya tidak akan mendapatkan gaji yang emang kayak seharinya itu bapak bilang cuman dapat 1.500.000, itu pun kan buat beli bahan-bahan lainnya kayak gitu. Itu tuh sehari. Tapi kan kalau misalnya emang lagi nggak rame, kayak lagi sepi, bapaknya kan suka paling di rating 700 apa 600-an kayak gitu. Bapak buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam gitu. Terus untuk jadi untuk nasi goreng ini sangatlah familiar banget ya teman-teman, apalagi di kalangan pecinta nasi goreng gitu. Dan saya juga pas mendatangi dan mewawancarai
produksinya gimana. Bapaknya sampai kasih tahu tipsnya, cara bikin nasi goreng itu seperti apa, produksinya kayak gimana, cara pembuatannya seperti kita siapkan tuh bahan-bahannya terlebih dahulu, apa dan topping apa yang mau kita kasih, terutama yang bahan pokoknya tetap nasi kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak. Udah itu kan kita siapin bumbu apa yang mau kita masukin tuh ke nasi goreng itu, kayak misalnya ada bawang, ada apa ya, banyak dah pokoknya kayak gitu kan. Bapak nasi gorengnya juga ramah sih, enak, apalagi enak diajak ngobrolnya kayak gitu Pak. Pokoknya apapun dan dimanapun usahanya, tetap nasi goreng good job. Baik, cukup mungkin kurang lebih segitu cuplikan video atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf lahir dan batin karena saya masih belajar. Semoga bapaknya bisa lancar lagi berjualan nasi goreng, dan bapak dosen yang saya hormati semoga mendengarkan presentasi dari saya, dan tidak lain dan tidak bukan, saya akan mengakhiri video untuk presentasi persyaratan UAS kali ini yang matkul studi kelayakan bisnis. Saya juga mohon maaf apabila kurang bagus apa kurang berkenan. Tapi saya di sini akan menyimpulkan sedikit terkait nasi goreng yang saya presentasikan barusan. Adalah nasi goreng yang emang familiar banget di Cikarang ya, terutama di daerah SGC, dimana itu tuh emang super enak banget, sampai orang-orang mungkin bapaknya kewalahan sampai mempunyai karyawan kayak gitu. Bapak bilang juga kalau misalnya emang nasi gorengnya itu beda dari yang lain, meskipun nasi goreng yang di luar sana tuh enak pol ya, tapi mempunyai cita rasa sendiri nasi gorengnya bapaknya. Terus apalagi ya, banyak juga. Dan saya juga menyimpulkan terkait kalau misalnya emang bekerja itu apa aja, yang penting halal, seperti kita jualan nasi goreng begitu. Siapa tahu suatu saat kita akan menjadi bos nasi goreng di luar sana. Itu kan dari hal terkecil, itu kan termasuk dari bisnis UMKM yang ada di Cikarang ini, termasuk saya mengambil dari tukang nasi goreng yang ada di SGC. Itu tuh gandos enak pol. Bapak dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak wajib banget mencoba UMKM yang saya presentasikan barusan, yaitu nasi goreng yang ada di daerah SGC. Oke, baik, sekian itu mungkinan kesimpulan dari saya. Untuk kedua kalinya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.